Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. For beginning the presentation, let we thank to Allah who made overflow delicacy for us until we can count it. Salawat and salam may on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has become messenger of Allah to make every creative new, warning and blessing for people on earth. This project focuses on implementing a MikroTik-based network system at Rumah Gemilang Indonesia. The goal of this project to improve internet stability, network security, and bandwidth management. In this presentation, we will explain IP addressing, hotspot configuration, and bandwidth management. This system helps create a more stable and organized network for management, instructors, and students. With your kind permission, we would like to begin our presentation. So, under the title Implementation of Traffic Management and Network Protection System based on MikroTik at Rumah Gemilang Indonesia Campus. In Indonesian, judul yang akan dibawa pada kesempatan sidang workshop pada kali ini. Jadi, implementasi manajemen trafik dan sistem proteksi jaringan berbasis MikroTik di Rumah Gemilang Indonesia, di kampus Rumah Gemilang Indonesia. Ya, jadi pada kali ini izinkan saya untuk membawakan judul di sini. Kenapa mungkin ada pertanyaan kenapa harus MikroTik? Karena MikroTik sendiri sudah teruji, sudah terbukti mampu menangani sistem jaringan untuk lingkungan kampus. Sudah terbukti secara efisien dan tentunya cukup worth it juga. Oke, kenapa manajemen trafik? Kenapa manajemen trafik? Karena trafik di sini sudah mencakup keseluruhan trafik. Di antaranya ada trafik bandwidth atau trafik pembagian internet, pembagian kecepatan internet, dan juga trafik pada filter rules. Filter rules itu dia sudah mencakup berupa pelanggaran-pelanggaran. Nanti di setiap pelanggaran itu ada yang namanya trafik pelanggaran. Jadi di setiap pelanggaran sendiri ada trafiknya sendiri juga. Oke. Dan juga ada network protection. Jadi di sini kita memprotek sistem jaringan pada kampus Rumah Gemilang Indonesia. Nah, sistem proteknya sendiri nanti akan dibahas di slide-slide yang akan kita bawakan selanjutnya. Oke. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky. Oh, di sini bisa. Di slide kali ini izinkan saya untuk menjelaskan peta konsep struktur implementasi jaringan laboratorium berbasis MikroTik router mulai dari konfigurasi dasar manajemen trafik, penegakan sistem keamanan cyber, hingga pengujian fungsionalitas secara real time. Yang poin-poin yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga konfigurasi dasar jaringan, yang keempat DHCP client dan DHCP server, yang kelima queue dan HTB management, yang keenam keamanan cyber dan urutan firewall, yang ketujuh otomatisasi jam malam dan forensik DNS, yang kedelapan bukti validasi dan pengujian sistem, yang kesembilan autentikasi dan kostumisasi hotspot RGI, yang kesepuluh notifikasi sistem via Telegram. Latar belakang dan tujuan penelitian. Manajemen jaringan yang optimal merupakan fondasi utama dalam menjamin kestabilan dan keamanan data. Dan
kedisiplinan akses internet di lingkungan Rumah Gemilang Indonesia. Jadi masalah saat ini di laboratorium RGI adalah jaringan yang kurang stabil dan konten negatif yang belum. Maka tujuan penelitian kami bertujuan untuk yang belum ditangani. Maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pertahanan cyber berlapis distribusi bandwidth yang adil atau HTB, serta pengawasan forensik digital otomatis untuk mendukung tata kelola jaringan yang profesional. Baik, di sini di slide kali ini adalah latar belakang dan tujuan penelitian kita. Jadi cukup ditegaskan kembali untuk penelitian kita kali ini, yaitu ketidakstabilan koneksi akibat monopoli bandwidth pasca saat sistem jaringan pasca rusak gitu, pasca sampai sekarang bermasalah. Sebelumnya sistem RGI sendiri sudah sangat rapi ya, sudah sangat rapih dari sistem mikrotiknya. Nah, pasca ada insiden, ada kesalahan jaringan. Nah, maka tujuan kita kali ini yaitu meneliti dan juga mengimplementasikan sistem tersebut yang diinginkan, sistem yang rapih, manajemen yang rapih, dan juga bandwidth yang cukup teratur, seperti itu. Konfigurasi dasar jaringan. Tahap krusial untuk membangun jalur komunikasi utama antara jaringan internal lab dan komputer RGI dengan jaringan publik melalui penetapan parameter IP dan routing. Di sini ada 3 parameter utama, yaitu IP address, default route, dan net masquerade. IP address berfungsi sebagai fondasi gateway, dan default route berfungsi sebagai gerbang internet. Dan yang ketiga, net masquerade adalah untuk translasi IP private ke public. DHCP client dan DHCP server. DHCP client, router secara otomatis meminta dan menerima IP publik dari ISP melalui Ether 1 sebagai sumber akses internet. DHCP server, router mendistribusikan IP privat segmen 192.168.4.0 secara otomatis kepada seluruh perangkat santri di jaringan lokal melalui Ether 2. DHCP reservation mengunci IP perangkat agar tidak berubah-ubah. Hal ini menjamin aturan keamanan firewall tetap pada perangkat yang dituju. Ini adalah contoh di kelas TKJ, lab TKJ sekarang. Jadi ada nanti IP-nya disusun jadi bisa lebih terkontrol. Mohon izin menyederhanakan lagi. Jadi di sini kita slide-nya DHCP client dan DHCP server untuk sistem otomatisasi distribusi alamat IP. Nah, untuk menjamin efisiensi. Tentunya di sini kita ada DHCP client, server, kemudian DHCP reservation atau DHCP static menggunakan MAC binding. Nah, di DHCP client kali ini kita tidak menggunakan root ya. Kita tidak menembak secara langsung dengan root, tapi kita di sini meminta dengan hati yang ini gitu, hati yang luluh, kita meminta kepada DHCP client agar senantiasa dikasih IP DHCP otomatis. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan IP DHCP otomatis dari klien, tentunya dari ISP menuju kita Mikrotik. Kemudian kita mend-DHCP serverkannya kepada
LAN yang ada di Rumah Gemilang Indonesia. Kemudian setelah mendapatkan IP dari seluruh PC di Rumah Gemilang Indonesia, kita menggunakan MAC binding agar IP-nya statik sesuai dengan IP yang kita harapkan, yang kita mau, dengan tujuan agar lebih terkontrol seperti yang Rizky bilang tadi. Manajemen traffic HTB sistem. Ini ada di slide yang kedua tadi, yaitu menerapkan sistem HTB atau Hierarchical Token Bucket. Melalui simple quest untuk memastikan distribusi kapasitas internet yang adil dan mencegah monopoli trafik antar jurusan RGI. Jadi HTB ini fungsinya untuk membagi jaringan agar tidak menjaga kestabilan jaringan, agar contohnya di sini ada mobile hotspot, PC santri, instruktur, dan server. Jadi mobile hotspot 15 Mbps, PC santri 20 Mbps, instruktur 30 Mbps, dan server 40. Jadi ini bertujuan untuk kalau untuk instruktur lebih kencang. Sudah. Jadi betul, untuk instruktur lebih kencang, internetnya lebih kencang, karena di sini kita sudah meneliti terlebih dahulu ya. Untuk ISP punya kita sendiri di Rumah Gemilang Indonesia, itu upload max sama download max-nya itu di-upload sendiri kita mendapatkan 90 ya, 90 Mbps, dan download maksimalnya itu 71. Nah, dari 90 upload, 71 download ini kita membagi secara rata. Bukan secara rata, secara adil di lingkungan Rumah Gemilang Indonesia yang terdiri dari instruktur, manajemen, santri, kemudian mobile santri. Itu sudah kita bagi secara adil, bukan rata ya. Karena instruktur sendiri lebih kencang. Nah, di slide selanjutnya itu ada keamanan cyber menggunakan filter rules. Nah, sistem pertahanan berlapis melalui penyaringan paket data yang terstruktur guna menjamin integritas jaringan dan efisiensi resource CPU router. Nah, jadi di poin kali ini tuh kita benar-benar pure akan menjelaskan settingan kita pada filter rules. Jadi dari nomor 0 ya, atau yang pertama ini sampai ke 8 sini, itu benar-benar kita atur sedemikian mungkin untuk memprioritaskan eksekusi adanya pelanggaran atau adanya peraturan. Dari 0 sampai 8 sini benar-benar pure buat itu. Untuk prioritas eksekusinya, rule 0 sampai 8, yaitu menempatkan aturan pemblokiran atau drop di urutan teratas, agar paket ilegal dibuang seketika sebelum membebani sistem. Nah, jadi untuk aturan mikrotik sendiri, seperti yang kita tahu, yaitu aturan yang pertama, urutan yang di atas, yaitu yang akan dibaca duluan atau yang akan dieksekusi duluan sebelum yang lebih tinggi. Jadi yang lebih rendah atau 0 atau yang lebih tinggi sebelum yang lebih rendah itu adalah yang akan dieksekusi duluan. Nah, seperti di sini contohnya itu jam malam. Jadi kita sendiri di jam malam ini kita membagi 2 sesi. Yaitu sesi pertama dari jam 10 sampai jam 12 dan juga sesi 2 itu dari jam 12 sampai jam 4. Mudah-mudahan ini cukup santri, jadi lebih terkondisi, karena jam 10 itu internet sudah pasti mati dan sudah teruji di kelas TKJ ini sendiri ya. Nah, kemudian di nomor 2, 3, dan 4 kita memonitoring dengan mencatat perangkat list ke pelanggar. Banyak di sini ya, ada porno, judul, sama torrent juga.
kita dibagi menjadi 3 ya. Nah, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada chain forward and input ya, yaitu membedakan kontrol antara lalu lintas antar jaringan dan akses langsung keamanan sistem router. Input forward. Nah, di sini ya, input dan forward, yaitu tempatnya di filter rules. Kemudian ada DNS syncall atau honeypot, yaitu teknik perlindungan konten dengan mengalihkan query domain negatif ke IP simulasi 10.10.10.10 secara otomatis. Jadi analoginya itu IP pada rumah gemilang Indonesia yang kita rancang terbaru ini yaitu 192.168.4.0/24 sampai 254 ya. Karena IP kita 192.168.4 dengan kita membuat DNS statik yaitu 10.10.10 dan nanti ini yang akan diarahkan ke sini. Jadi siapa yang akan melanggar di sini dengan memasukkan 10.10.10 maka dia dianggap tidak sesuai karena IP kita sendiri 192.168.4.0 ya per 24. Jadi ini tidak sesuai. Nanti akan lebih lanjut lagi di slide selanjutnya. Jadi optimalisasi keamanan, urutan kebijakan yang sistematis, memastikan paket data diproses secara efisien, di mana eksekusi drop dilakukan tepat di gerbang awal sebelum paket mencapai tujuan akhir atau paket mencapai ke tujuan-tujuan yang lainnya. Lanjut, ada otomatisasi dan forensik digital. Jadi di sini tuh fitur yang benar-benar buat otomatis tanpa kita monitoring secara langsung pun di depan router gitu. Kita jarak jauh pun kita tetap bisa mengontrol dengan jarak jauh karena router sendiri sudah mengeksekusi segala filter dengan otomatis. Oke. Otomatisasi sistem pertahanan jaringan melalui manajemen waktu akses dan perekaman jejak pelanggaran secara mandiri oleh router. Nah, diantaranya ada time-based scheduler, memutus akses internet santri secara otomatis tepat pada jam pukul 10 sampai jam 4, seperti yang tadi sesi kedua ya. Kemudian ada di dynamic blacklist, otomatis menangkap dan mengunci IP perangkat pelanggar ke dalam address list. Nah, jadi di sini ada contohnya ya. Di sini contoh yang pertama itu otomatisasi filter rules pada jam tidur saja. Pada jam tidur. Jadi jam 10 itu sudah kita rancang sedemikian mungkin agar internet di lingkungan rumah gemilang Indonesia ini mati gitu. Nah, dan ini berlaku sampai sesi kedua yaitu jam 12 sampai jam 4 subuh. Nah, dan akan nyala kembali gitu saat jam 4 berlalu atau lewat. Nah, kemudian ada dynamic blacklist di sini. Siapa yang memasukkan IP 10.10.10 untuk pelanggaran ini, maka dia akan otomatis masuk ke dalam address list sebagai pelanggar torrent atau pelanggar porno atau pelanggar judul. Jadi untuk menyederhanakan IP untuk pelanggar porno sendiri yaitu 10.10.10 itu akan bisa berubah lagi ketika nanti server maunya bagaimana gitu. Karena untuk keamanan sendiri bahkan kita semua pun tidak perlu tahu gitu. Hanya server saja mungkin yang mempunyai pengetahuan keseluruhan. Nah, untuk ketentuan di sini ketentuan sementara untuk pelanggar porno IP-nya itu 10.10.10.10. Untuk pelanggar judul 10.10.10.20 dan pelanggar torrent 10.10.10.30. Nah, karena tadi di DNS statik kita menamai atau nama lainnya misal
kita memasukkan nama DNS web seperti slotgacor.com, seperti www.slotgacor.com. Nah, kita nama lainkan slot.com gacor, slotgacor.com tersebut menjadi 10.10.10. Nah, karena tadi di filter rules kita menamai 10.10.10 itu sebagai pelanggaran porno. Jadi barang siapa yang memasukkan DNS slotgacor.com di browser di PC RGI ini, maka akan secara otomatis dimasukkan ke dalam blacklist address list yang ada di firewall ini. Begitu pula dengan dia memasukkan pelanggar porno. Kita juga di sini sebelumnya menganalisis ya, kayak situs apa yang lagi terbaru gitu. Dengan kita searching di internet dan sudah kita dapat. Nah, dan di sini terbukti siapa yang memasukkan web tersebut, situs tersebut seperti contoh indoxxi.com. Nah, kita nama lainkan sebagai 10.10.10.20. Nah, maka nama lain si indoxxi tersebut sudah otomatis menjadi 10.10.10. Dan otomatis ada yang masuk ke situ, dia masuk ke address list sebagai pelanggar porno. Dan ini sudah pure otomatis. Oke, dan di sini adalah bukti validasi dan pengujian. Hasil pengujian lapangan membuktikan sistem keamanan dan manajemen bandwidth bekerja secara responsif, akurat, dan otomatis. Ini bukan secara keterangan saja, namun secara bukti dengan adanya validasi dan juga secara praktek lapangan ya. Kita juga sebelum memastikan ini semua, kayak DNS tadi, sama filter jam 10 sesi malam itu harus mati internet, kita juga sudah menguji kurang lebih secara seminggu apakah tetap stabil gitu, atau tetap stabil, konsisten, dan ternyata hasilnya konsisten ya. Jadi kita mengambil keputusan untuk memasukkan ke dalam proyek kita. Jadi di sini ada deteksi dinamis IP capture, yaitu bukti real time sistem menangkap IP perangkat, yaitu 192.168.4.0/24, yaitu IP-nya Rumah Gemilang Indonesia yang mencoba melanggar aturan dan memasukkannya ke dalam daftar blokir secara otomatis seperti yang tadi sudah dibahas. Kemudian ada validasi sisi user, yaitu connection timeout, yaitu pergerakan angka pada kolom bytes atau dan paket ya di Winbox menjadi bukti mutlak bahwa router sedang aktif membuang drop paket data ilegal. Nah, jadi ini bukti validasinya ya, bahwa siapa yang masuk ke dalam address list itu ada buktinya. Jadi di sini di dalam drop filter rules dia jalan, bytesnya jalan. Secara otomatis sederhananya firewall menangkap paket atau data ke dalam filternya tersebut. Jadi harusnya dia mendapatkan internet untuk mencoba membobol akses yang kita coba filterkan, tapi firewall sendiri dia memasukkannya ke dalam drop. Jadi secara otomatis si pelaku tidak akan bisa masuk ke dalam webnya. Kemudian ada aktivitas filter, yaitu traffic counter, yaitu tampilan pada browser pengguna yang mencoba menunjukkan pemutusan akses total ya saat mencoba melewati batasan keamanan atau jam malam. Jadi mau dia melanggar firewall ataupun dia mau mencoba melebihi akses jam internetan jam 10 lebih, maka ini salah satu tampilan dari web itu ya. Contoh ini kurang jelas. Ini aslinya slotgacor.com. Jadi siapapun yang mencoba mengakses slotgacor.com yang nama lainnya 10.10.10, otomatis dia cuma bisa masuk sampai segini doang. Sudah terputus. Belum sepenuhnya mengakses, dia sudah terputus. Ini kenapa bisa masuk segini doang? Karena di DNS cache-nya kita kasih 30 kbps. Jadi dia ada pikirannya sendiri lah, si perangkat ada pikiran sendiri, oh dia pernah masuk ke sini. Jadi ada bayangannya sedikit.
Nah, karena di sini sudah kita blokir DNS-nya, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Di sini sudah stuck. Tidak bisa mengakses web yang sudah kita blokir. Kemudian ada wireless gateway hotspot setup, yaitu membangun sistem autentikasi di interface wireless yang mengharuskan setiap pengguna memasukkan username dan password terdaftar. Nah, jadi di sisi lain kita merancang firewall sedemikian rupa, kita juga melayani kayak hotspot kayak gini ya. Jadi hotspot WiFi yang ada di rumah gemilang itu tidak secara otomatis atau default ya, tapi kita juga rancang agar menjadi captive portal. Jadi siapapun yang masuk ke dalam WiFi, mereka harus login terlebih dahulu, harus masuk ke jaringan RGI terlebih dahulu, agar nantinya bisa dikontrol oleh server. Nah, dan ini tampilan captive portalnya. Jadi siapapun yang mau masuk ke WiFi RGI, mereka harus melalui ini. Dan username dan passwordnya hanya server sendiri yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu ya di sini. Kemudian ini settingan hotspot setupnya. Dan juga kenapa ini tampilannya bisa begini? Karena sebelumnya RGI itu WiFi-nya di web captive portalnya terlalu banyak berwarna, background kayak foto seperti itu. Jadi saran dari pembimbing Bapak Muhyiddin agar lebih disederhanakan lagi captive portalnya menjadi seperti ini aja, jangan banyak background atau foto-foto agar tidak berat. Jadi kita sendiri nggak mau mempersulit orang mau login, santri mau login. Jadi seperti ini aja walaupun tampilannya mirip-mirip Facebook. Oke, kemudian ada custom ya, ini custom UI-nya ya, desain dari custom UI. Oke, lanjut. Nah, yaitu ada notifikasi sistem via Telegram. Karena di kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan proyek secara otomatisasi, keseluruhannya secara otomatisasi. Jadi nggak harus ada orang buat jaga di server atau di router yang setiap harinya itu kayak memantau, tapi bisa juga seperti ditinggalkan karena bisa monitoring dari jarak jauh juga. Yaitu fitur ini mengintegrasikan sistem mikrotik dengan bot Telegram untuk mengirimkan laporan aktivitas jaringan secara otomatis. Nanti ada lagi, Rizky ada lagi. Jadi fitur ini mengintegrasikan sistem mikrotik dengan bot Telegram untuk mengirimkan laporan aktivitas jaringan secara otomatis sehingga memudahkan administrator dalam memantau keamanan dan status koneksi secara real time langsung melalui perangkat seluler. Jadi tujuan penelitian kali ini yaitu pemberitahuan otomatis push notification, yaitu mengotomatiskan pengiriman log atau daftar yang tadi terblokir atau masuk ke dalam nama lain porno atau torrent atau judul, mereka akan otomatis di push notifikasinya ke dalam Telegram. Jadi server sendiri, orang yang jaga server sendiri, dia harus memiliki akun Telegram gitu supaya nanti ada yang melanggar di Rumah Gemilang Indonesia, walaupun servernya jauh, dia tetap mendapatkan notifikasi secara otomatis di Telegram. Ya, selanjutnya deteksi gangguan real time, yaitu mengirimkan peringatan instan saat terjadi kegagalan autentikasi. Mau itu login file atau pelanggaran akses santri demi percepatan penanganan masalah. Nah, jadi mau itu ini ya, santri gagal login gitu atau apa. Jadi semuanya itu sudah tercakup di bot Telegram, notifikasi bot Telegram. Maupun ada pelanggaran, semuanya ada. Nah, dan di sini untuk pelanggarannya sendiri IP-nya ketahuan ya. Karena kita di awal tadi sudah membagi IP santri Rumah Gemilang Indonesia sedemikian rupa, kayak kelas TKJ 10 sampai 20 contohnya. Maka ini ketahuan 10 sampai 20 itu cakupannya kelas TKJ. Ya udah berarti ini kelas TKJ yang melanggar. Pelanggarannya bentuk apa?
Nah, di sini ada kodenya 10.10.10.20. Berarti pelanggarannya judul. Otomatis judul, pasti judul. Nah, oke. Selanjutnya kesimpulannya, implementasi proyek ini membuktikan bahwa seluruh modul jaringan DNS, NAT, filter, queue, dan hotspot telah terintegrasi 100% dalam mengamankan lab RGI. Metode HTB sukses membagi bandwidth secara adil antar jurusan tanpa monopoli, sementara sistem otomasi berhasil menegakkan kedisiplinan jam malam secara mandiri. Jadi konfigurasi tadi berhasil membangun keamanan di lab RGI yang lebih adil dan terintegrasi. Kedepannya direkomendasikan untuk memperbarui daftar domain negatif pada static DNS secara berkala, secara mengedukasi santri untuk rutin membersihkan browser laptop agar pengalihan akses dari router berjalan instan tanpa delay. Jadi nanti kedepannya disaranin untuk sering-sering membersihkan laptop, browser agar tidak terjadi delay. Baik, izin menegaskan kembali ya, di samping kesimpulan ada saran seperti yang tadi sudah disebutkan. Kedepannya yaitu direkomendasikan untuk memperbarui daftar domain. Direkomendasikan mungkin kepada server ya, untuk memperbarui daftar domain negatif pada static DNS. Karena kita sendiri nggak tahu, santri itu bukan santri, orang itu kadang punya web-webnya tersendiri, web-webnya rahasia untuk mencoba membuka akses apa gitu, kita nggak tahu. Maka dari itu emang perlu penelitian juga, mungkin bukan cuma bertanya kepada orang-orang gitu. Sekarang sudah ada internet, kita bisa searching DNS apa yang viral gitu sedang dipakai. Nah, maka kita masukin DNS itu. Nah, kemudian serta mengedukasi santri untuk rutin membersihkan cache browser dengan tujuan agar cache-nya sendiri, ingatan si perangkat itu sendiri sudah bersih gitu. Lupa, sudah suci kembali agar senantiasa kita atur static DNS ini berjalan dengan sistematis dan teratur. Itu mungkin cukup ini saja presentasi yang dapat kita sampaikan. Saya Farhan dan teman saya Rizky. Sebelum kita tutup, mungkin kita ada demo sebentar ya. Boleh izin saya demo dulu sama Rizky? Nah, mungkin demo pertama itu yaitu pembuktian captive portal ya. Mungkin bisa kepada para penguji mengecek WiFi. Itu ada namanya jarcom.tkj. Apa sudah masuk ke jaringan? Sudah? Nah, seperti itulah tampilan yang kita demonstrasikan ya. Jadi tampilannya cukup simpel, tidak berat, seperti saran dari Bapak Muhyiddin. Mungkin saran dari instruktur adalah saran yang terbaik ya untuk kestabilan happy portal tersebut. Ya, mungkin itu. Dan yang satu lagi mungkin kita akan mencoba di sini. Bot Telegram tersebut apakah benar-benar berhasil?
Mau itu tuh ini. Dan kita akan mencoba apakah ketika ada perangkat yang melanggar, otomatisasi notifikasinya masuk ke dalam Telegram. Akan kita coba, dicoba slot gacor.com. Jangan spasi. Nah, sudah otomatis masuk ya. Jadi kita kasih waktu buat refreshnya itu selama 15 detik. Mungkin ini bisa berubah ke depannya kalau diterapkan di Rumah Gemilang Indonesia ya, sebagaimana seharusnya. Jadi di sini masuk, sudah jelas di sini IP-nya 192.168.412. Itu masuk ke cakupan kelas TK aja ya. Jadi rahasia kelas TK aja itu IP-nya mungkin nanti bisa berubah. Jadi 10 sampai 20. Nah, jadi urutannya di sini 12. 192.168.4.12. Jadi seperti instruktur 11, kemudian PC 1 11, PC 2 yang tadi dipraktekkan mencoba membobol itu PC 12. Nah, dan ini dia. Dan pelanggaran apa yang dicoba dibobol yaitu 10.10.10.20 yaitu pelanggaran judul. Jadi seperti itu. Mungkin nanti ini semua bisa berubah sesuai kebijakan yang ada di Rumah Gemilang Indonesia ya. Dan tampilannya bahkan dia setelah rajin dibersihkan DNS-nya, cache-nya, dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam webnya tersebut. Langsung ketika klik DNS-nya, langsung secara akurat tidak bisa masuk. Jadi seperti itulah yang diharapkan kelompok kami ya untuk membawakan proyek ini. Terima kasih atas lanjut ke sesi pertanyaan. Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kesempatan pertama ini karena tadi ada yang nggak kebagian nanya, biar dikasih kesempatan pertama dulu. Silakan. Oke, Bismillah. Teman-teman terima kasih atas presentasinya karena memang salah satu yang aktif bimbingan juga Pak ke saya. Jadi terima kasih telah membantu juga. Insya Allah ini benar-benar bermanfaat ya. Pagi tadi keren banget ada sampai situs yang mohon maaf yang negatif juga bisa langsung tampil di Telegram juga itu sangat membantu ya untuk khususnya nanti akan diterapkan di RGI. Cuman satu teman-teman yang saya ingin tanyakan mungkin ya. Tadi kan ada pembatasan jam internet di RGI itu jadi nonaktif ya. Itu untuk IP santri. Itu untuk pool 10 sampai 100 pool santri. Cuma di situ belum sempat disebutkan ya. Untuk IP instruktur sendiri sudah kita kecualikan. Oh gitu. Itu sudah diujikan. Sudah diujikan. Bisa. Insya Allah bisa. Nah, yang saya jadi pertanyaan itu kalau misalkan ternyata ada yang ngubah dari jamnya itu masih tetap berhasil atau enggak? Kalau ada yang ngubah jamnya dari perangkat santri tersebut Iya. masih bisa kedeteksi. Tapi kalau jam internet di mikrotiknya sendiri yang berubah, itu yang jadi permasalahan. Oh gitu. Berarti kalau yang di mikrotiknya. Tapi kalau yang di PC santrinya diubah manual, tetap Ya, nggak bisa. tetap nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa. Oke. Siap ya kan barangkali gitu kan ada yang iseng gitu ya. Kalau udah jam 10 lebih dikit gitu ya mau tetap akses gitu ya. Itu juga
bagus ya, ternyata ada implementasi seperti itu. Jadi kalau dari Kak Nurman sih nggak banyak, karena memang kan kalian juga banyak bimbingan sama saya. Cuman mungkin saran, pertama di laporan juga ada apa landasan teori, tapi tidak dicantumkan menurut siapanya, tapi di daftar pustakanya banyak banget. Nah, itu juga nanti mungkin bisa diperbaiki ya. Jadi kalau landasan teori itu kan kita ngambil dari kutipan orang lain ya. Nah, itu disertakan kalau bisa di landasan teorinya ya. Kayak kelompok yang siapa tadi? Yang ke satu itu bagus ya. Jadi sesuai di daftar isi ada, di landasan teori juga ada. Sama juga dari segi penampilan apa Rizky kurang maksimal ya. Jadi nanti silakan kalau suatu saat nanti ada penyampaian lagi, entah itu nanti di tempat kerja, diusahakan walaupun kalian apa tim ya, jadi tetap dibagi rata dan juga jangan terlalu fokus sama slide. Kalau bisa ya poin-poinnya harus benar-benar bisa diambil juga. Mungkin itu saja Dekan Nurman. Ya, terima Boleh kasih. izin menambahkan Kak. Oh ya, Tadi untuk yang apa waktu di ini ya, waktu internet mati, itu ada penegasan dari kita ya Kak. Karena di Mikrotik sendiri kita menggunakan SNTP ya. Jadi sistem waktu secara otomatis menggunakan internet. Jadi terbuktinya itu eh, ketika ada PC santri yang mencoba mengganti waktunya menjadi dikurangi misal dari 10 jam 9, itu sudah secara otomatis kena ya oleh Mikrotik karena Mikrotiknya kita menggunakan SNTP. Oh iya. Dan itu ada ke Telegram juga apa enggak? Belum. Yang kena jam 10 itu belum nggak, langsung Belum. mati aja internetnya. Kasih kan Nurman. Oke, selanjutnya silakan. Yang duluan. Ustaz duluan, Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Hermanto dari angkatan 6. Untuk Mas apa namanya? Mas Farhan. Mas Farhan sama Mas Rizky ya. Jadi yang mau saya tanyakan yang pertama ini untuk aplikasi ini, untuk aplikasi untuk manage ininya dari bawaan Mikrotiknya atau ada software khusus atau aplikasi khusus untuk ini pengaturan pembatasan Mikrotiknya itu. Bawaan Mikrotik atau untuk manajemen ininya dari memang dari bawaan hardware Mikrotiknya udah ada aplikasinya include di situ atau Mas Farhan itu sama Mas Rizky bikin aplikasi khusus itu untuk di Mikrotiknya ini? Udah ada. Oh, jadi tinggal makainya doang ya, nyetingnya aja ya. Yang kedua, untuk akses negatif yang tadi Mas Farhan sampaikan, ini kan ketika nanti user pengguna termasuk santri itu mengakses situs yang negatif tersebut, itu kan Mas Farhan atau Mas Rizky kan belum tahu sepenuhnya itu beberapa akun yang memang negatif itu kan ribuan ya. Nah itu cara mengcover semua biar itu bisa kedeteksi gimana itu? Apa harus mohon maaf nih Mas Farhan atau Mas Rizky itu input manual satu-satu untuk situs tersebut dijadikan IP yang 10.10.10 itu atau memang bisa otomatisasi atau dari apa penyedia layanan ISP-nya itu untuk bisa mengcover itu di Mikrotik itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin jawab pertanyaan yang kedua ya Kak. Jadi kenyataan pahit yang dialami kelompok kita berdua adalah setelah kita coba sebelum kita menggunakan DNS statik ini, sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan TLS host, konten, kemudian layer 7 protokol. Cuma yang kita dapati pada saat itu adalah ketidakstabilannya kegunaan ketiga hal tersebut seperti layer 7 protokol, kita cuma memasukkan regex-nya saja,
seperti misal judi, kemudian garis pemisah slot atau apapun itu yang negatif, dengan tujuan ketika ada yang memasukkan mengandung hal tersebut, kata tersebut, itu langsung terblokir. Tapi kenyataannya itu tidak terblokir di PC yang kita uji coba. Nah, kemudian TLS host pun sama. Ketika kita tulis bintang judi, kemudian bintang lagi, itu sudah mencakup yang ada judinya, itu nggak boleh dibuka ya gitu buat PC. Nah, cuma kenyataan pahitnya sama, itu masih belum stabil juga. Jadi mau nggak mau kita agar bisa terblokir gitu, setidaknya kita meminimalisir kenyamanan penggunaan gitu. Jadi dengan kata lain kita menggunakan DNS statik dan itu harus tetap bertambah secara manual. Oh, input ininya situs yang nantinya mau diblokir gitu. Mungkin cuma saran bagi kita berdua untuk kedepannya di sini kan ada memperbarui daftar domain negatif pada static DNS. Mungkin sekarang ada AI tools ya. Ketika kita menggunakan AI, tolong sebutkan, misal promnya itu tolong sebutkan nama DNS atau domain dengan kutip judi atau slot atau torrent gitu. Itu tolong buatkan CLI-nya sekalian gitu. Perintah CLI-nya atau terminalnya. Nanti secara otomatis dia akan memperbarui apa yang sedang viral akan dimasukkan juga ke dalam CLI Mikrotik. Jadi sudah otomatis itu yang lagi viral itu yang diblokir. Nah, yang saya khawatirkan justru bukan santri banyakkan ini yang peserta santri yang akses ya, tapi si pengelola ininya yang harus banyak mengunjungi situs-situs yang negatif ini agar bisa terblokir kan. Justru bukan pengguna yang ini yang santri yang lain gitu, justru pengelola server atau ini mikrotiknya nih yang banyak mengakses konten negatifnya nih yang nggak bisa dikontrol gitu. Itu aja. Makasih ya. Ya, sama. Terima kasih ya, Kak Hermanto. Mungkin realitanya emang penjaga server itu harus selangkah lebih depan daripada para santri sekalian. Baik, lanjut. Terima kasih, ini bagus ya. Apalagi tadi ada otomatisasi ke Telegram. Bisa jadi ini bisa diimplementasikan bukan hanya di RGI tapi juga di LAS Al-Azharnya sendiri. Nah, itu juga bisa. Berarti kalau pakai VPN belum bisa ya? Pakai VPN, izin jawab ya. Boleh. Untuk VPN sendiri, kalau aplikasi kita belum, ini memang kita belum mencoba. Tapi kalau VPN yang sifatnya web browser seperti proxy itu sudah mencakup, Sudah mencakup. dalamnya sudah ini ya. Ketika ditulis di sini, karena DNS-nya sudah kita sebutkan, itu kena juga. Berarti kalau VPN-nya diaktifin di browser, itu kena? Masih kena. Bahkan di mode apa samaran pun insya Allah masih kena ya? Oke. Ya, balik lagi nih, bagus ya. Apa namanya, bisa langsung otomatis terdetek di Telegram. Nah, terkait tadi halaman login, berarti itu kalau mau login harus daftar dulu ya, harus informasi dulu, harus ya, request. harus request. Tapi kalau yang di lingkup RGI ini kita seperti terdiri dari amil, terus instruktur, kemudian ada santri. Itu kita sudah membagi atau memberikan hak akses kepada mereka. Seperti amil, usernya kita kasih tahu contoh amil, passwordnya amil. Mungkin nanti akan di print dan ditempel di ruangan amil bahwa ini wifi, kode wifi yang harus dimasukkan kalau mau login. Oh, berarti masih umum ya? Ada rencana ke depan nggak, misalnya ada self registration gitu, misalnya di situ ada form tersendiri, tadi daftar sendiri, jadi user sama akunnya itu ya nama yang request gitu, bukan secara umum namanya usernya untuk amil, passwordnya amil misalnya gitu ya. Ada rencana ke depan nggak kayak gitu? Atau kepikiran misalnya?
Nggak harus request gitu maksudnya. Izin ya. Rizky mau jawab. Dia aja dia yang jawab. Untuk tampilan yang itunya mungkin Bukan tampilan. Jadi self registration tadi kan kalau let's say kita bilang ini semua pengguna baru terus mau ngakses internet tanpa ada tadi informasi itu, berarti kan yang keluar tadi tuh nama SSID-nya tadi tuh yang TKJ. Berarti kan dia harus menghubungi si admin kan kalau mau bisa akses. Nah, bisa nggak tanpa menghubungi admin? Di situ ada form tersendiri yang dia bisa ngisi sendiri. Setelah itu, tadi bisa aja nanti langsung connect ke si Telegram. Telegram juga bisa nge-generate sendiri akunnya itu, tapi langsung masuk ke library-nya si yang di dalam admin. Gitu maksud saya. mungkin kedepannya bisa Bisa ya? Nah, saya mau nanya nih ke kamu aja dah. Tadi kan ada adil, bahasa adil dalam alokasi bandwidth. Nah, itu penerapan alokasi kamu ya. Berdasarkan adil itu berdasarkan apa? adil tuh ini berdasarkan, jadi nanti santri beda, santri Hmm, nggak sama kayak hmm, instruktur. Jadi nanti santri lebih rendah, lebih soalnya nggak cepet, nggak Hmm. kencang-kencang amat. hmm. Terus nanti instruktur dia lebih cepat, dia lebih kencang. Iya, berdasarkan apa? Pembagian itu kan kata kamu kan biar adil. Nah, adil itu berdasarkan apa? Apakah hanya berdasarkan ini karena santri, ini karena instruktur, ini karena amil gitu? Karena nanti kamu kan misalnya bekerja di luar nih, ada kebutuhan misalnya dalam satu kesatuan perusahaan misalnya ada orang yang memang mengakses internet, kebutuhannya kerja, terus juga nanti ada humas, ada orang keuangan, nah terus ada OB misalnya ya, sorry, terus ada direksi misalnya gitu. Ini kalau diperbandingkan dengan tadi nih santri, itu berdasarkan apa? Kita ngomongnya nanti kalau kamu kerja nih, terus kamu berada di posisi yang sekarang, saya yang kamu punya kalian sekarang. Nanti tanya tuh, berdasarkan apa? Adilnya itu berdasarkan apa? Bisa nggak? Sederhana ini, pertanyaan sederhana ini. Bisa nggak? Berdasarkan apa? Kan tadi katanya adil. Tadi kan ada tuh satu di slide keberapa gitu, adil dalam alokasi manajemen traffic. Nah, adilnya itu berdasarkan apa? Apakah hanya karena personnya aja? Oh, dia direktur nih, saya tinggiin aja dah gitu. Oh, ini Pak Muhyiddin, udah Pak Muhyiddin mah saya losin aja udah. Gitu misalnya. Oh, adilnya tuh ini berdasarkan kayak, kalau berdasarkan kalau Kenapa? berdasarkan ini, Ini belum magang apa? Belum magang ya? Karena nanti kalau misalnya ini bagus, ntar magang di Cirende nih bisa. Atau magang di UAI. No? Oh, yang jaringannya lebih luas lagi. Kan saya mau tahu tuh, ini pertanyaan sederhana sebenarnya, berdasarkan apa pembagian alokasi bandwidth tadi? Coba kamu bisa.
Nah, Izin jawab ya Bapak. ya. Eh, Kenapa disebut pembagian adil? Karena sebelum kita memutuskan pembagiannya segini, kita juga sebelumnya meneliti dulu seberapa jauh, seberapa besar, seberapa kenanya gitu upload max atau download max yang dipunyai ISP atau internet yang ada di RG ini total kecepatannya berapa. Nah, kita meneliti itu dulu sebelum kita memutuskan pembagiannya. Setelah kita mendapatkan bahwasannya 90 Mbps untuk upload max atau untuk kayak searching seperti itu, dan download max untuk mendownload maxnya itu 71 Mbps. Nah, setelah kita teliti itu, kita teliti itu. Nah, kemudian kita mencoba membaginya secara adil. Maksud secara adil di sini adalah seperti manajemen. Manajemen di sini adalah server ya, server dan juga mungkin orang yang jaga server, PC orang yang jaga server. Nah, itu adalah 50 untuk upload max-nya dan juga 40 untuk download max-nya. Karena apa? Karena mungkin server dan juga manajemen itu membutuhkan lebih banyak kecepatan, lebih besar kecepatan, lebih banyak seberapa besar upload max yang diperlukan untuk mungkin kesejahteraan di rumah gemilang Indonesia ini. Nah, kemudian turun di HTB sistem ini sendiri kita dibagi ya menjadi ada platinum, kemudian gold, kemudian ada silver, kemudian ada bronze. Turun tadi di platinum ya, server dan manajemen. Turun ke gold itu ada instruktur. Nah, karena kita untuk instruktur sendiri ini sudah dibagi ya di proposal, kita sudah konsultasi dengan pembimbing bahwasannya taruh di gold instruktur itu dengan kecepatannya lebih rendah daripada server, yaitu di sini ada 40 untuk uploadnya dan juga ini 30 untuk downloadnya. Nah, jadi mungkin instruktur itu lebih rendah atau maksudnya lebih rendah internetnya yang diperlukan untuk mencoba dalam KBM lah gitu. Dalam KBM lebih rendah, mungkin hanya download sekian atau internet sharing sekian. Jadi lebih rendah daripada server internetnya. Kemudian turun lagi ke gold, masih gold. Jadi di gold ini ada instruktur, kemudian santri. Di gold sendiri kita ada dua pengguna gitu, ibaratnya dua pengguna, yaitu instruktur, kemudian santri. Dimasukkan ke dalam satu cakupan gold. Jadi ada kecuali di sini, terkecuali PC gold santri itu dia akan lebih rendah lagi internetnya ketika di jam pelajaran. Walaupun dia gold sama instruktur, tapi dia lebih rendah kecepatannya, diturunin lagi kalau di jam pelajaran. Jadi untuk memaksimalkan penggunaan internet pada instruktur lancar. Jadi di jam pelajaran siswa atau santri lebih rendah dan akan kembali menjadi yang seharusnya, yaitu 40 ketika jam pelajaran selesai. Itu sudah diotomatisasikan di firewall ya, adanya di Menjel. Berarti bukan dinamis, bukan dibagi secara statis di awal. Dibagi menjadi statis berdasarkan penelitian di ini. Berarti misalnya kalau santri 5 Mbps selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Dan karena di sini uploadnya misal 40, jadi semakin banyak isi santri yang melakukan upload maupun download sampai mencapai bahkan ke 40, itu akan lebih nge-lag gitu. Otomatis diturunin. Bukan dinaikin. Jadi internetnya dibagi rata gitu. Di gold Otomatis. itu otomatis. Bukan dari awal udah dibagi gitu. Ya, otomatis. Oh, berarti bukan dari awal udah dibagi. Dari awal dibagi, kemudian penggunaannya cara kerjanya otomatis. Oh, cara kerja. Tapi misalnya nih, keuangan 10 Mbps, terus humas 20 Mbps, ini pembagian awal. Pada saat implementasi di lapangan,
nanti dia otomatis naik turun gitu ya, sesuai dengan penggunaan. Mungkin kalau keuangan cuma satu orang yang jaga keuangan dalam 20 Mbps, mungkin itu bisa digunakan secara maksimal. 20 Mbps itu pure hanya untuk keuangan. Tapi kalau keuangannya dua, mungkin ini dibagi dua juga. Dari 20, upload max-nya jadi 10 doang karena ada dua, 10 10. Jadi pembagiannya seperti itu. Oke, ini satu lagi ya terakhir. Ini studi kasus aja nih. Misalnya nih, bandwidth RGI itu saat ini 50 Mbps. Terus Humas live stream. Nah, ini live stream. Tiba-tiba keuangan ngakses internet banking. Akhirnya terjadi lemot tuh, bahkan bisa jadi disconnect. Pertanyaannya, apakah harus naik jadi 100 Mbps atau ada konfigurasi yang spesifik di mikrotiknya atau di jaringannya gitu atau di bandwidthnya gitu? Itu gimana? Kamu deh. RGI 50 Mbps. Nih, sekarang nih. Terus satu hari nih, hari ini Nisa sebagai tim humas live stream. Di saat yang bersamaan, orang keuangan, ini kan lagi kurban rame, mengakses internet banking. Terus tim program secara bersamaan mengakses data input real time stok kurban. Nah itu apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya, oh ini harusnya secara singkat cuman, ini kayaknya harus nambah jadi 100 Mbps misalnya. Atau ada, makanya tadi saya nanya, berdasarkan apa itu dibagi. Nah ini studi kasusnya gitu. Nah gimana tuh kira-kira? Settingannya gimana? Mungkin bisa naikin Jadi 100? Selesai harus. Itu mah. Itu kan saya mah cuma ngasih contoh aja tadi. Gimana? ini kan udah masing-masing Pak ini. Jadi Iya, masing-masing. Ini kita bicara satu hari nih, hari ini. RGI punya 50 bandwidth 50 Mbps. Nisa live stream nih. Ini sekarang dia lagi live stream misalnya nih. Terus secara bersamaan, di waktu yang bersamaan, keuangan mengakses internet banking untuk mengakses traffic keuangan. Real time juga kan. Terus si program mengakses, ini yang ada di sini aja nih saya bicaranya. Program sekarang lagi ngakses data kurban pembagian tuh di sistem juga secara online. Nah, itu kan tadi apakah harus nambah 100 Mbps atau ada konfigurasi yang dilakukan untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi tadi tuh, bahkan buruknya akan disconnect. Salah satunya misalnya entah yang lagi streaming disconnect atau keuangan disconnect atau gimana gitu. Ada konfigurasi, apakah ada konfigurasi yang salah di mikrotiknya atau ada teknik khusus atau ada yang harus disetting ulang gitu misalnya. Selebihnya bagus, udah bagus. Tadi ada yang notifikasi otomatisasi di Telegram atau saya juga kepikiran nanti bisa jadi diimplementasikan di Ilas. Itu bisa jadi tuh Mas Herman di UAI kan bisa jadi. Cuman ini studi kasus saja karena nanti teman-teman juga akan mengalami hal yang serupa. Nah, silakan.
mungkin itu bisa nanti di konfigurasi Winbox-nya bisa di setting lagi. Cukup sih dari saya. Cukup. Ya, cukup. Cukup. Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi dari angkatan 19. Tadi kan saya mau nanya, tadi ada beberapa situs yang diblokir ya. Nah, ini saya coba masuk ke jaringan kemudian pakai VPN. Nah, saya cari web judul tuh masih bisa masuk. Nah, itu untuk solvingnya gimana? Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab ya. Jadi kenapa masih berjalan di HP? Bahkan ketika di HP mencoba memasukkan DNS-nya disebutkan pun masih tetap masuk karena IP-nya itu baru di setting dari 10 sampai ke 100. Jadi untuk mobile itu belum. Jadi tadinya itu karena pengen di setting dari itu untuk memaksimalkan penggunaan sebelum santri selanjutnya itu kayak sebelum santri masuk angkatan selanjutnya mungkin eh, dalam benak kita berdua itu dipakai untuk ambil dulu. Jadi nanti setelah santri dimasukkan baru kita enable, tinggal kita enable maka IP dari 100 sampai ke 101 sampai ke 254 itu di enable maka dia nggak bisa. Tapi hanya situs yang kita blokir saja ya. Iya, oke. Berarti untuk sekarang tuh konfigurasinya belum selesai semua ya? Sudah selesai mungkin bagi kita sudah, tapi ada yang disebabkan karena mungkin kita pikir timingnya belum tepat, nanti ketika tepat baru di-enable. Oke. Oke. Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasi kami hari ini dan materi yang kami bawakan, semoga Bapak penguji bisa maafkan apa yang salah dari kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.